Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Menurut saya di dunia ini ada dua orang ya, dua jenis macam orang. Yang pertama ada yang kalau makan banyak itu berat badannya tidak naik ataupun tetap ya. Ada juga yang kalau makan sedikit, satu suap dua suap nasi itu berat badannya udah naik atau timbangannya udah naik 1 sampai 2 digit. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita meningkatkan metabolisme tubuh. Naik turunnya berat badan ataupun timbangan itu juga dipengaruhi oleh metabolisme tubuh ya. Jika metabolisme tubuh kita itu lambat ataupun melambat, itu kita akan cepat gemuk ataupun juga cepat bertambah berat badannya jika kita mengkonsumsi sebuah ataupun suatu makanan. Dok, saya udah diet, udah juga mengikuti cara diet, tapi berat badan saya tidak turun. Dok, saya sudah mencoba berbagai macam diet, tapi itu susah turunnya. Mungkin kalian ya, itu metabolismenya termasuk metabolisme yang lambat ataupun metabolisme yang terganggu ya. Jadi coba kita perbaiki dulu metabolisme kalian. Ada berbagai cara ataupun beberapa macam cara untuk meningkatkan metabolisme ataupun juga memperbaiki metabolisme tubuh. Intinya metabolisme tubuh itu adalah bagaimana cara ataupun sebuah proses yang membantu untuk membakar kalori ya. Jadi semakin tinggi metabolisme, semakin banyak kalori juga yang terbakar ataupun yang terpakai. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, semakin tinggi metabolisme sangat berperan dalam menurunkan berat badan ataupun dalam program diet kalian. Seandainya kalian memiliki metabolisme yang tinggi ataupun yang baik ya, itu sangat menguntungkan sekali buat kita yang sedang diet ataupun yang sedang menjalankan program penurunan berat badan ya. Semakin tinggi metabolisme itu semakin bagus ataupun semakin besar kesempatan untuk menurunkan berat badan semakin cepat ya, ataupun tingkat kesuksesannya itu semakin tinggi. Nah, juga sebaliknya, kalau seandainya kalian memiliki metabolisme yang jelek ataupun yang rusak ya akibat kesalahan kalian ya, misalnya kebiasaan kalian, kemudian cara diet kalian selama ini yang asal-asalan ya, ataupun yang tidak sehat, itu bisa berpengaruh sekali terhadap metabolisme kalian ya. Jadi kalau seandainya kalian sudah rusak metabolismenya, kalau berubah nih dengan metode diet lainnya nih, kemudian gagal, pasti kalian menyalahkan metode diet tersebut. Nah, bisa jadi metabolisme kalian yang perlu diperbaiki sebelum menjalankan program diet ya. Ada beberapa cara ataupun berbagai macam cara untuk meningkatkan metabolisme ataupun memperbaiki metabolisme. Di antaranya yang pertama itu perbaiki waktu tidur. Jadi memang ada hubungannya metabolisme dengan kurang tidur ya. Jadi misalnya kalian kurang istirahat itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan berat badan. Misalkan kalian kurang tidur, nah ini akan memicu hormon untuk rasa kenyang itu ya terganggu ya. Kemudian akan memicu kalian itu mudah lapar ya, mudah ingin rasa makan ya. Nah ini terpengaruh oleh hormonal tadi. Jadi kalau kalian kurang tidur itu bisa memicu kenaikan berat badan ya. Kemudian juga bisa memicu peningkatan hormon yang membuat kalian merasa lapar. Kemudian menurunkan hormon yang membuat kalian merasa kenyang, hormon leptin. Yang suka begadang sekarang pikirkan lagi ya, jangan begadang lagi. Kemudian dok, kalau saya kan kerja malam ataupun shift malam, bagaimana dok? Jadi aturlah tidur kalian itu minimal 6-7 jam sehari ya. Jadi disesuaikan jamnya ya, tinggal diatur saja, dirubah. Yang kedua itu angkat beban atau juga jogging ya. Jadi kalau kita mengangkat beban ya, misalnya barbel ataupun ya sejenisnya, itu bukan hanya untuk membakar kalori, tapi juga untuk mengembalikan massa otot. Misalkan kalian dulu pernah diet dengan metode diet yang salah, kemudian massa otot kalian mengecil. Nah, ini juga bisa mempengaruhi metabolisme kalian itu menjadi rusak ya. Karena otot itu tempat metabolisme tubuh juga. Jadi semakin kecil otot itu ya, ataupun mengecil otot itu berarti metabolismenya juga menurun ataupun terganggu. Jadi sebaiknya kalian mengangkat beban ya ataupun barbel itu supaya meningkatkan massa otot lagi yang telah hilang ketika kalian diet tidak sehat dulu. Dan juga bisa misalnya jogging 2-3 kali seminggu ya. 30 menit ataupun 40 menit satu kalinya. Selama seminggu itu kan misalnya kalian jogging 2-3 kali. Nah, ini tinggal disesuaikan saja, mau angkat beban bisa, mau jogging bisa, atau mau dikombinasikan setelah jogging baru angkat beban. Nah, ini juga boleh. Yang ketiga, pastikan setiap kalian makan menunya itu ada protein ya. Karena sangat penting sekali protein di sini ya untuk meningkatkan metabolisme tubuh kalian ya. Pertama, misalkan kalian mengkonsumsi protein. Nah, tubuh akan mengeluarkan energi ataupun membakar kalori lebih banyak untuk mencerna protein tersebut ya. Jadi intinya protein itu akan dicerna ataupun akan diolah lebih banyak menggunakan kalori dibandingkan
pengolahan misalnya lemak ya ataupun karbohidrat. Kemudian jika kalian mengkonsumsi protein ya saat sedang melakukan program diet ataupun sedang meningkatkan metabolisme, itu bisa menunda rasa lapar ya, membuat kenyang lebih lama, kemudian juga mempertahankan massa otot ya. Jika kalian sebelumnya sudah diet yang tidak sehat, kemudian juga protein ini bisa kalian dapatkan misalkan dari telur ya, putih telur, kemudian kacang-kacangan ya, kacang almond atau tahu tempe dan sejenisnya ya. Yang keempat itu mengkonsumsi air putih ya. Jadi mengkonsumsi air putih ini juga bisa meningkatkan metabolisme ataupun memperbaiki metabolisme tubuh. Ini apalagi kalau seandainya kalian mengkonsumsi air putihnya dalam keadaan dingin. Nah, kalau seandainya dalam keadaan dingin, tubuh akan berusaha ataupun memerlukan kalori lebih banyak untuk menyamakan suhu air dengan suhu tubuh ya. Tapi perlu diingat ya, kalau seandainya kalian sedang batuk, pilek ya jangan minum air dingin ya. Nah, misalkan kalian biasakan mengkonsumsi air putih sebelum makan ya. Jadi kalian bisa membuat kenyang ya, rasa kenyang itu sudah timbul ya. Dan juga bisa mengontrol porsi makannya supaya tidak berlebihan. Yang kelima itu mengkonsumsi makanan pedas ya. Kalau kalian memang suka pedas ataupun tahan pedas, itu bisa menambahkan metode ini untuk memperbaiki metabolisme tubuh kalian ya. Tapi kalau kalian itu tidak suka pedas ataupun tidak bisa pedas, misalkan makan cabai sedikit aja sudah sakit perut, diare ya, ini ditinggalkan ya. Jangan dipakai. Walaupun misalkan kalian sudah terbiasa pedas, tapi toleransi kalian harus diperhatikan juga. Misalkan kalian tidak usah berlebihan, tidak boleh berlebihan, nanti bukannya malah diet, malah sakit perut terus ya. Kemudian mengapa pilihannya makanan pedas? Ini contohnya cabai ataupun lada. Di sini ada senyawa yang bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh kalian ya. Meskipun efeknya kecil ya, hanya 10 kali dalam setiap kalian makan itu membakar kalori. Nah, ini lumayan juga daripada tidak ada sama sekali ya. Perlu diperhatikan jangan terlalu banyak makan pedas, tapi boleh dicoba. Yang keenam itu mengkonsumsi teh hijau ya. Jadi berkat senyawa yang terdapat pada teh hijau, catesin ya, itu bisa meningkatkan metabolisme kalian 4-5%. Nah, ini lumayan. Tapi perlu diingat ya, kalian mengkonsumsi teh hijaunya jangan menambahkan gula tambahan ya. Jadi jangan pakai gula tambahan. Teh hijau ini juga dipercaya bisa membakar lemak itu lebih banyak 10-17% ya. Nah, jadi kalian bisa mencoba menambahkan kebiasaan minum teh hijau misalnya pagi ataupun sore hari ya. Nah, ini boleh dicoba mengkonsumsi teh hijau. Karena juga menurut penelitian jika kalian rutin mengkonsumsi teh hijau itu bisa meningkatkan pembakaran kalori 90 kalori itu per harinya. Nah, setelah melakukan hal tersebut poin 1-6 ya. Nah, muncullah pertanyaan, "Dok, untuk meningkatkan metabolisme itu perlu dilakukan berapa lama ataupun berapa lama baru metabolisme kita meningkat?" Itu lakukanlah minimal 2 minggu, paling bagus itu 1 bulan ya, dilakukan rutin. Nah, nanti jangan sampai baru dilakukan 2-3 hari sudah mengeluh, nggak meningkat nih metabolisme, gagal nih, enggak ya. Lakukan minimal 2 minggu, 1 bulan itu lebih baik. Oke, semoga bermanfaat, semoga selalu menginspirasi informasi yang saya sampaikan. Salam sehat, sampai jumpa, terima kasih.